أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا ما كان من المشركين. Jamaah yang dimuliakan Allah, misi Rasulullah diutus ke bumi. Setidaknya kita bisa membuka di surah Al-Fath, Inna arsalnaka syahidan wa mubasyira. Dan kami mengutusmu Muhammad sebagai saksi dan sebagai pemberi kabar gembira. Maka ketika Nabi SAW menyebutkan man shalla salata subhi fahuwa fi dhimatillah, ini adalah kabar gembira yang harus kita terima, harus kita sambut dengan sepenuh hati, di mana Nabi mensabdakan siapa yang mendirikan sholat subuh maka seluruh hidupnya urusan bahagia, rezeki, keluarga dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sudah memberikan satu kabar gembira yang lebih istimewa. Rakaat al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh, khairu minad dunya wa ma fiha, menika lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Maka tak ada rugi bagi orang yang istiqomah mendirikan sholat subuh, karena Allah berfirman, wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashuda. Dirikan sholat subuh karena sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan di dalam sabdanya Nabi SAW menyebutkan malaikat bergiliran dan bergantian melaporkan keadaan seluruh hamba. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, bagaimana keadaan hamba-hambaku? Jika hamba itu didapati dalam keadaan sholat, maka malaikat melaporkan, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka dalam keadaan beribadah atau sholat kepadamu. Ini sesuatu yang harus kita raih, kita upayakan di setiap hari selagi ada iman di dada, karena yang paling penting kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatimi, sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Tak peduli awalnya kita mohon maaf penuh dosa, bergelimangan dengan segala maksiat, tetapi kalau Allah berikan ridhonya dan kemudian kita termasuk orang yang digolongkan husnul khatimah, maka subhanallah ini adalah nikmat tak terkira. Allahumma hatim lana bi husnul khatimah, Allahumma amin. Menika sebagai pengantar diskusi mawon, jika DKM Al-Ikhlas memberikan amanah kepada saya mengenai rahmat Allah yang mungkin harus ekstra diunduh atau didownload di bulan Ramadan. Sebagai pembuka saya bacakan satu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abu Hurairah, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in, Allah menjadikan kasih sayang, menjadikan rahmat atau kasih sayang terbagi menjadi 100 bagian. Fa amsaka indahu tis'atun wa tis'ina juz'an, yang 99 bagian masih ditahan atau disimpan Allah untuk kelak diberikan di surganya. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, sedangkan satu bagian itu telah diturunkan ke bumi. Yang Nabi jelaskan satu bagian itu
Famin dzalikal juz'in, dari satu bagian itu, yatarahamul khalq, semua makhluk saling menyayangi. Semua makhluk saling menyayangi, dan ini digambarkan hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha, sampai seekor kuda betina, seekor kuda yang tidak memiliki akal fikiran, yang di sini digambarkan seekor kuda betina, menghindarkan kakinya dari anaknya, khosyata antusibahu, khawatir menyakiti atau menginjak anaknya tersebut. Menika teng hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6000. Terjemahan bebas rahmat adalah kasih sayang. Kemudian kita sekarang berada di bulan Ramadan. Maka pandangan normatif menika sesuatu yang given harus kita pahami, sehingga ketika anak kita bertanya kita bisa menjawab. Boleh jadi saudara kita bertanya kita juga mampu menjelaskan. Ketika Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan," ketika bulan Ramadan tiba. Sak menika sampun hari keberapa menika? Mas Roman? 11. Napa dihitung lebih cepat bendang lebaran? Penting parcel. Idza jaa Ramadan, ketika Ramadan tiba, kata Rasulullah SAW, futihat abwabur rahmah. Pintu-pintu rahmat, yang artinya pintu-pintu kasih sayang, dibuka luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya rahmat Allah, yang membuka Allah. Untuk siapa? Makhluknya. Futihat abwabur rahmah, dibuka seluruh pintu-pintu rahmat, dengan tambahan penjelasan wa huliqat abwabu jahannam, saking sayangnya Allah kepada hambanya yang namanya neraka jahanam, ditutup pintunya. Kemudian wasul silatis sayatin, saking sayangnya Allah kepada hambanya yang mungkin ingin bertobat kepadanya, ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, setan pun dibelenggu. Ini teng hadis riwayat An-Nasa'i yang menjadi clue atau kata kunci Ramadan, dibuka pintu rahmat. Yang membuka Allah, yang punya rahmat Allah. Maka kemudian yang pertama yang harus kita ketahui, mungkin khotibnya sudah mengulang dari kita kecil sampai sekarang ini, tetapi kesadaran itu harus diperbarui supaya menjadi refleks dalam amal soleh. Kalau kesadaran itu melemah, maka ketika Allah perintahkan wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, kita santai-santai Pak, ada azan kurang kita hiraukan. Karena kita kesadarannya melemah, sehingga refleksnya ikut lemah. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum, berlombalah kalian menuju ampunan Tuhanmu, juga ikut melemah. Makanya terus kita ingatkan, Allah pun mengingatkan. Yang pertama, ketika kita bicara Ramadan, di awal, tengah, akhir, Nabi tidak bergeser untuk menyebutkan kullu amali ibni Adam lahu, seluruh amal anak Adam itu baginya. Punten yang sudah haji, jangan GR seakan-akan telah berkorban, berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara haji, yang mendapatkan pahala, bahkan mungkin kehormatan dunia, itu yang menunaikan ibadah haji. Kita tidak haji pun Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah, kullu amali ibni Adam lahu, semua amal seluruh Adam termasuk sedekah itu untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Puasa ini adalah ibadah khusus yang Allah pilihkan bagi hamba beriman, di mana disebutkan Nabi,
fa innahu li, puasa itu untukku, dengan syarat memang lillahi ta'ala, bukan karena riya, bukan karena ikut-ikutan, betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menyebutkan fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan membalasnya, maka hitungan manusia tidak sama dengan hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berhitung matematika setunggal tambah setunggal kali, kalau dalam hitungan Allah tidak demikian. Wal hasanatu asyru amsalihha. 1 kadang dibalas 10, kadang dibalas 70. Wa yudha'ifahu lahu, bahkan Allah melipat gandakan sampai 700.000, suka-suka Allah. Asalkan itu kebaikan, saking cintanya Allah kepada hamba, maka setiap kebaikan itu dibalas berlipat. Makanya panjenengan kalau mengucap subhanallah, qulu tasbihatin subhanallah, qulu tasbihatin sedekah. Ucapan tasbih itu sedekah. Kita hitung 1, tapi bagi Allah bukan 1. Qulu tahmidatin sedekah, ucapan alhamdulillah itu sedekah. Menurut kita 1, menurut Allah belum tentu 1. Ini normatif pertama. Normatif kaping kalih, supados masih ada waktu, jangan sampai ketinggalan. Apalagi ketinggalan kereta. Ramadan, anak kita Pak, setelah taraweh masih ada tugas dari sekolah membawa buku catatan yang berisi 1, nama imam taraweh, yang kedua isi ceramah. Dan biasanya ceramahnya tidak akan bergeser dari Al-Quran dan hadis sebagai penjelasannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sambut maringi keterangan yang begitu jelas. Syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Ramadan itu adalah bulan yang berkah. Berkahnya di mana? Berkahnya apa? Maka Allah jelaskan, allazi unzila fihil Qur'an. Bulan di mana di situ diturunkan Al-Qur'an yang didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa taala hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ireng, putih, elek, api, kita menjadi tahu karena adanya Al-Quran. Ada orang Amerika, ahli neurologi, berarti ahli saraf, Pak. Tentunya beliau tidak sama seperti kita agamanya. Beliau hanya penasaran melihat orang Islam gerakan sholatnya dari berdiri, membungkuk kayak namanya rukuk, kemudian dia melakukan gerakan sujud. Dia teliti, dia amati, akhirnya dia buat riset. Sehari, seminggu, sebulan, berbulan-bulan. Gerakannya kok teratur. Dari mulai berdiri, rukuk kayak orang Jepang ojiki itu, sampai akhirnya sujud. Nanti diulang lagi. Dia kan tidak tahu istilah 5 waktu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sampailah akhirnya beliau teliti, ternyata sujud itu dia lakukan sendiri. Satu-satunya gerakan yang bisa membuat gerakan peredaran darah itu paling optimal. Dan tidak ada gerakan selain sujud. Dari mana? Dari badan menuju ke seluruh saraf otak. Saraf otak itu telat sepersekian detik dikirimi darah yang di sana ada kandungan oksigennya. Orang bisa dari demensia atau bahkan bisa stroke. Akhirnya biiznillah atas izin Allah, ahli neurologi ini masuk Islam. Ada lagi orang, misalkan kita baca Al-Quran. Jika engkau mau sholat, faksilu wujuhakum. Basuhlah wajahmu, yang artinya berwudulah. Iftahus sholatu tuhur. Kunci sholat adalah bersuci. Kita yang sudah dari kecil Islam nggak bisa menyadari, yang penting disuruh kalau sebelum sholat berwudu. Atau mungkin kalau sakit tayamum. Tapi kemudian ada orang Kalimantan yang dia agamanya beda dengan kita. Dia penasaran. Orang Islam itu kalau mau masuk ke masjid, dia pakai pakaiannya kak sopan, nggak pakai you can see, pakaiannya kok kelihatan tertutup. Kemudian dia pasti bersuci, berwudu. Kemudian dia bandingkan dengan agama dia yang tidak ada perintah untuk bersuci, berwudu. Akhirnya apa? Dia akhirnya memilih Islam
setelah dia pastikan agama ini agama yang paling baik menghormati Tuhan. Karena manusia sebagai hamba menghadap Tuhan, menghadap Allah sebagai Tuhannya itu dalam keadaan bersih. Masuk Islam dia. Masih banyak lagi. Jadi kalau kita bicara Quran, hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan, bahkan Allah katakan, hada ini Al-Quran, ini merupakan hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Yang semua manusia bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, normatifnya, supaya kita kembali mengingat. Lailatul Qadar. Kalau kita bicara Ramadan, puasa untuk Allah, diturunkan Al-Quran, jangan lupa ada Lailatul Qadar yang didefinisikan dari Allah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Satu hari atau satu waktu yang lebih baik daripada 1000 bulan kalau kita hitung secara hitungan manusia 83 tahun. Kalau dalam satu Ramadan kita bisa mendapatkan 2 atau bahkan 3 kali Ramadan, berapa ratus tahun kita mendapat kebaikan. Padahal inilah yang kelak akan kita bawa di hadapan Allah. Bekal catatan inilah yang kelak akan dibawa ke hadapan Allah yang disebut oleh Nabi, man tala umrihi wa hasuna amaluhu. Siapakah manusia terbaik ya Rasulullah? Orang yang panjang umurnya, baik pula amalnya. Dan pernah kita ceritakan, ada seorang sahabat pernah menyaksikan 2 orang dari pedalaman Arab Badui itu menghadap Rasulullah menyatakan ikrar untuk masuk Islam. 2 orang ini saking semangatnya masuk Islam, maka yang pertama ketika ada tawaran untuk ikut perang, dia langsung berjihad. Tidak ada impian kecuali saya ingin mati tanpa hisab. Karena kata Nabi, orang yang mati di medan pertempuran, dia akan mati tanpa hisab. Dan Allah izinkan dia ikut perang, mati di dalam medan pertempuran. Lalu orang kedua, dia cuma seperti kita, sholat, zakat, puasa, sedekah, normatif saja. Mati 1 tahun kemudian. Ini di hadis yang sahih. Lalu kemudian sahabat tadi yang menjumpai 2 orang ini awalnya berikrar syahadat tadi, tiba-tiba bermimpi, dan di dalam mimpinya dia sedang berada di depan pintu surga. Lalu kemudian malaikat membuka pintu surga dan mempersilahkan orang yang mati 1 tahun dari orang yang pertama mati syahid itu. Setelah itu malaikat keluar lagi mempersilahkan orang yang mati syahid. Lalu malaikat berkata pada sahabat ini, engkau kembali ke dunia, belum waktunya mendapatkan bagianmu. Saking terngiang-ngiang dengan mimpi ini, maka diceritakan ke sahabat, sampailah ke telinga Rasulullah, sampai Rasulullah bertanya, apa yang kalian herankan dari kisah ini? Apa yang kalian herankan? Ya Rasulullah, bukankah engkau sendiri yang mengatakan orang mati syahid itu tanpa hisab, Jannatun Na'im, mendapatkan surga yang paling tinggi? Iya benar. Tapi bukankah orang yang mati 1 tahun setelahnya, dia juga mendapati Ramadan untuk berpuasa? Dia juga mendapati sholat dengan sujudnya? Maka sungguh perbedaan antara orang yang mati pertama dan mati kedua itu, amalnya adalah seperti langit dan bumi. Maka jamaah, nek dawa umure, api amale, subhanallah, itu nikmat tiada tara. Nabi sampun maringi clue nggih. A'maru ummati, rata-rata umur umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina sittina ila sab'ina, nggih menika antara 60 sampai 70. Yang melebihi ini sedikit. Wa aqalluhum mayajuzu dzalika, yang melebihi ini sedikit. Artinya rata-rata orang yang sampun di atas 50, di atas 60 niki sudah istimewa. Dan ini merupakan sebuah tambahan waktu yang luar biasa. Normatif keempat, Ramadan, sebelum kita bicara metode mengunduh rahmat Allah. Kalau Ramadan, Pak, semoga Allah menjaga energi dan semangat kita. Sebelum azan berkumandang, kita diringankan Allah untuk melangkah kaki ke masjid. Subhanallah, itu adalah nikmat tiada tara.
Karena yang pertama Nabi sudah sebutkan man shoma ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan dari Nabi semua dosa yang telah lalu diampuni. Yang kedua, man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban sama ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia puasa lalu dia sholat fardu, khususnya juga sholat taraweh, itu diberikan jaminan, yaitu dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Maka Ramadan menjadi penghapusan catatan-catatan amal buruk kita. Subhanallah. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kebahagiaan. Menungso menika pasti punya kesedihan, sampai Nabi memberikan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Mikir tanggal tua, mikir cicilan, mikir tagihan, semua yang difikirkan yang kadang-kadang melebihi kapasitas manusia itu sendiri, sampai akhirnya tidur enggak nyenyak, sholat tidak khusyuk, ambani pun tersengal karena mohon maaf cengkir kenceng pikir, yang harusnya cengkir kenceng zikir jadi kenceng mikir dunia, begitu melelahkan. Maka puasa ini menjadi media penghiburan. Kata Nabi, li shaimi farhatani, puasa itu memberikan dua kenikmatan. Lah nek ana wong poso gak iso merasakan dua kenikmatan yang disampaikan oleh Rasulullah niki aneh. Kata Nabi yang pertama, farhatun 'inda fitrih, ketika dia berbuka puasa. Muga-muga kula panjenengan ini masih tergolong orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Hatta itu kecil. Kata Nabi kan jelas nggih, man lam yaskuril qalil lam yaskur kasir. Siapa yang enggak bisa bersyukur yang sedikit, enggak bisa bersyukur yang besar. Moro teng masjid pengen melu takjilan sing teko uwakeh kehabisan, tinggal 1 gelas air mineral, tapi karena sudah azan maghrib kita minum. Nek tiyang niki wau saged meresapi sabda Nabi, farhatun 'inda fitri, hatta itu 1 gelas air mineral diminum itu hanya ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, sewenang. Masih air putih, belum cola, belum cendol, belum dawet dan seterusnya. Karena ini adalah sesuatu yang oleh Nabi disebutkan kegembiraan. Yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbi, yaitu ketika dia bertemu Tuhannya. Salat taraweh senang, salat malamnya senang, salat sunahnya senang, qobliyah, ba'diyah, duha, hajat, semuanya serba senang. Baca Quran senang, baca hadis senang. Ini menjadi satu rangsangan ulang agar kita dalam hidup ini ojo cengkir kenceng mikir. Masih banyak kegembiraan yang harus kita nikmati. Oke? Berikutnya yang keenam, kalau kita bicara Ramadan, sebelum kita kembali ke yang paling inti yaitu mengunduh rahmat Allah, jangan sampai kehilangan satu, pengetahuan, termasuk persepsi di dalamnya. Yang kedua menika keyakinan, yang paling penting keyakinan. Nek Nabi sampun dawuh, Nabi menika shadiqul masduq. Ucapan Nabi itu benar dan pasti dibenarkan, dipercaya dan terpercaya. Kata Nabi, salah satu la turadu da'watuhum, 3 doa yang tidak tertolak berarti pasti diterima, tidak usah nunggu MK. Kata Nabi, as-shaimu hatta yuftira, doa orang berpuasa sampai dia berbuka. Dadose napa? Gaspol. Anak kita itu sebagian sudah hafal, Pak. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu inti ibadah. Sampai dia hafal hadis, laisa sayun akrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada yang paling disukai Allah kecuali doa. Jadi keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Jalan kita zikir. Lagi masalah, mungkin Pak So belakang itu boleh jadi lagi menurun dagangannya. Kita punya dari Nabi doa ringkas kita menghadapi kesulitan. Apa bunyinya? Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Kemudian diamalkan oleh Pak So. Jalan sambil jualan sayur, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a.
Nabi ketika menghadapi kesulitan membaca doa ini, ada lagi pakai doa lain. La ilaha illallah azimul halim, la ilaha rabbul arsyil azim, la ilaha rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Nabi seluruh hidupnya, seluruh waktu di harinya itu hanya doa dan doa. Karena Nabi sendiri yang mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Nek mboten saged cara Arabe basa Jawa ya oleh wis misalkan seger waras arta tentelas utang lunas kerja akas akeh beras simpenan emas los. Allah sami'u du'a. Allahumma ubat-ubat iso mangan iso ngliwat uga diparingi selamat. Boleh. Allahumma kitra-kitri sugi bebek sugi meri sugi mercy sugi napa melih. Semua dimintakan kepada Allah. Innaka sami'u du'a. Sesungguhnya Allah Maha mendengar doa. Yang ketujuh, ini yang penting. Panjenengan puasa, sampun niat karena Allah. Dan di dalam puasa ini mau satu ayat, dua ayat pasti baca Al-Qur'an. Hatta itu kulhu an-nas al-falak. Mbun ngremene kulhu nggih. Kadang-kadang kan nek imame kedawan niku oleh jamaahnya di leden. Kulhu elek. Kulhu aja sesuai. Kulhu itu pernah dibaca oleh sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca lagi. Akhirnya ono sahabat liyane. Arek iki lho apalane cuma kulhu tok. Walhasil dilaporkan kepada Nabi, ya Nabi, saya tuh punya sahabat. Cuma niku lho, kula niku risih macanane kulhu terus. Apa kata Nabi? Innahu ta'dilu sulusul Quran. Ketahuilah, bacaan kulhu dia, satu kali bacaan kulhu itu ta'dilu sama seperti sulusul Quran, sepertiga Quran. Ini keringanan atau rukhsah dari Allah. Pengen hatamkan Quran di bulan Ramadan, sibuk kudu kerja, sibuk ngurusi pekerjaannya. Baca kulhu. Insya Allah khotam, Pak. Nilai atau pahalanya sama. Nabi SAW bersabda, Asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan baca Quran itu kelak pada hari kiamat akan memberikan syafaat bagi hamba yang menjalaninya. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, Ai Rabbi ya Tuhanku, mana'tuhu ta'ama wa sahawati bin nahar. Hamba itu, misalkan itu kita, telah menahan makan dan minumnya di siang hari. Fasyafi'ani fihi, beri izin aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Orang yang berpuasa dan baca Quran itu. Jadi puasa datang sebagai pembela, menghadap kepada Allah untuk mengatakan dia telah meninggalkan makan dan minumnya, bahkan syahwatnya di waktu siang karena aku, maka ya Allah beri kesempatan aku untuk membelanya. Wa yaqulul Quran, dan bacaan Quran yang tadi kulhu, Anas al-Falaq, mungkin al-Baqarah, al-Mursalat, berkata, ya Tuhanku, mana'tuhu nauma bil-laili, dia telah menahan tidurnya untuk membaca Quran, yaitu aku. Fasyafi'ani fihi, maka izinkan aku untuk membelanya. Ini sing ini tadarus luar biasa. Quran siap menjadi pembela panjenengan. Nek panjenengan berurusan dengan pengadilan, gak duit untuk menyewa pengacara atau advokat, pengadilan menyediakan per bono ya, pengacara gratis. Dan ini tidak usah jenengan hubungi advokat atau pengacara, datang sendiri, yaitu ibadah puasa, ibadah Quran. Dia yang fasyafa'ani fihi, ya Allah aku akan membela dia. Maka kata Allah, fayusafa'ani, ya, kalian akan memberikan syafaat atau pembelaan bagi yang berpuasa dan yang membaca Quran itu. Terus niki yang terakhir sebelum kita bicara metode mengundur rahmat Allah. Mumpun kehilangan fokus karena ngapunten soft taraweh ini, Pak. Soft taraweh ini kan sampun maju nggih. Sing mundur niku soft teng Superindo niki hakul ain, hakul yakin. Parkirannya sampai Jawi, parkirannya sampai luar. Ini termasuk kemajuan dari takmir. Saking maju ini soft,
takmire melu maju. Mana jamaahnya? Sudah bergeser fokusnya, bingung parsel, bingung THR. Maka fokus ini harus kita kembalikan ketika Nabi menyabdakan inna fil jannata baban yuqalu lahu rayyan. Sesungguhnya di surga ada satu pintu yang disebut ar-rayyan, yudkhalu minhu shaimun yaumal qiyamah. Yang bisa memasukinya adalah orang-orang yang berpuasa, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yang tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang yang berpuasa. Puasa Ramadan, Mbak. Puasa wajib. Dan persis seperti yang tadi Al-Quran, ini pintu ini akan mengatakan, aina shaimun? Mana yang berpuasa? Ini ibaratnya bis niku kondektur yang bingung golek penumpang dan gratis, Pak. Asalkan tiketnya apa, kita memang tercatat di tahun 2024 sampai umur kita hari ini kita masih berpuasa. Maksudnya nopo? Sing grup poso beduk, grup new mokel ora oleh. Dan niki sakniki kula di pasar itu warung gaib. Wadah. Warung ditutupi kain, ngisore tak delok kok akeh sandal, sepatu, sikil-sikil. Jam 8, Pak. Warung gaib wis kewadah. Niki jalan lagi ke arah Buduran. Subhanallah. Jari ini Indonesia niki negeri muslim. Bukti ini nopo? Kuburan niku paling katanya kok makam Islam. Tapi nek bulan poso kok akeh warung gaib. Kita disuruh berhusnudzon. Boleh jadi dia beda agama. Ini negeri muslim, masih banyak negara umat Islam, tapi kok warung gaibnya makin banyak. Allah alam bisawab. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, "Ma min 'abdin yasumu yauman", tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari saja. Niki. Satu hari saja. Kalau Lailatul Qadar 83 tahun setara dengan 1000 bulan. Tapi kalau puasa Ramadan, kata Nabi, "Ma min 'abdin yasumu yauman", sinten tiange yang berpuasa satu hari saja, hitungan Allah niki. Betul-betul karena Allah fi sabilillah, tidak ada balasan illa kecuali ba'adallahu bizalika yaumin wajhahu an minnar. Tidak ada balasan kecuali Allah jauhkan wajahnya, berarti dirinya, dari api neraka sejauh 70 tahun. Nek 3 hari, 3 dinten, 30 hari kita genap menjalani, tinggal dikalikan 70 tahun. Dengan syarat kita menjalani puasa imanan wahtisaban. Benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Niki sing bocori niki sing gawe urip, sing gawe aturan sanes dunia sekelas MK. Makanya pun bersyukurlah kita masih diberi kesempatan Allah untuk menjalani Ramadan menika. Sekarang sebagai satu kesimpulan dan inti, bagaimana di sisa waktu ini kita mampu mendownload rahmat Allah Subhanahu wa taala. Awalan sampun kita sampaikan, idza jaa Ramadan atau idza kana Ramadan futikat abwaabur rahmah. Jika Ramadan tiba, kata Nabi, pintu rahmat dibuka. Lalu bagaimana cara mengunduhnya? Nah, niki. Ada orang bertanya, Pak. Dan biasanya hitam putih dengan istilah bagaimana hukumnya. Pripun hukumnya wong poso ning gak gelem salat, utawa sengaja meninggalkan salat. Dan ini terjadi di sekitar kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, hukum Allah ini ditata, diurut begitu teratur. Dari yang dasar sifatnya wajib, syahadat, lalu perwujudan syahadat yang disebut iman itu adalah sholat. Sampai Nabi katakan, bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Yang bedakan antara orang itu masih beriman dan kafir adalah jika dia meninggalkan sholat. Nah, terus dia puasa, satu sini ku beriman atau kafir? Sing kula maksud nopo? Kalau kita berpuasa, maka kita mudah sekali untuk menerima panggilan Allah yang namanya sholat. Dan panggilan sholat itu di masjid. Kata Nabi SAW, man sami'an nida, sinten tiange, atau barang siapa mendengarkan panggilan azan, okay, kemudian tidak memenuhinya, panggilan azannya ning Al-Ikhlas, oh ning Badrul Mukminin, oh ning Salahuddin, oh ning Al-Muhajirin,
di mana ordinat dia terdekat, maka kemudian dia penuhi, itu menjadi satu kebaikan. Tapi kalau nggak dipenuhi, nggak ada uzur, fala sholata lahu illa min udri. Sholatnya nggak dianggap sempurna kecuali ada uzur, mungkin sakit, mungkin memang ada urusan yang begitu genting, mungkin hujan dan seterusnya. Makanya pun Nabi itu sampai pernah memberikan satu statement, seandainya orang-orang itu tahu betapa besarnya pahala sholat Isya, apalagi sholat subuh, maka mereka akan datang dengan merangkak. Kesimpulannya nopo? Kalau kita ingin mengunduh rahmat Allah, harus sering ke masjid. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan kecuali harus ke masjid. Mengapa? Pertama, kullu khutwatin tamsiyah ila sholah sodaqoh. Setiap langkah kaki ke masjid itu bernilai sodaqoh. Bahkan satu langkah meninggikan derajat, satu langkah menghapus dosa. Sampai kemudian di masjid, kata Nabi, akhabul biladi ilallah masajidua. Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid. Maka ketika kita masuk dengan kaki kanan dulu, tangan menengadah berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Persis tema kita hari ini, ya Allah, bukakanlah pintu rahmat dari sisimu. Selesai. Makanya ngapunten tiang sing sregep teng masjid, insya Allah separuh lebih urusan hidupnya selesai. Asalkan balik meneh iman dan wahtisaban demi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia terus meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat dari sisimu. Tiap saat dia meminta rahmat dari sisi Allah. Lalu dia masuk, apalagi kemudian mendirikan sholat. Oke, sepakat ya? Setuju? Untuk mengunduh rahmat Allah di bulan Ramadan, apalagi di luar Ramadan, harus sering teng masjid. Oke? Kita punya hati. Kata Nabi, sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang telah hanya 7 golongan itu yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan kecuali dari Allah. Siapa itu? Satu di antaranya ar-rajulun, seseorang qalbuhu mu'allaqu fil masajid, yang hatinya terpaut ke masjid. Kayaknya aku gak ning masjid. Aku sehat gak ning masjid. Kula niki wis berkali-kali, Pak. Ada pensiunan hakim, ada pensiunan pejabat BUMN, pejabat dengan eselon yang sangat tinggi. Di ujung ceritanya, ketika dia sudah terbujur kaku yang namanya menjadi mayat atau meninggal dunia, minta disolati di masjid. Sementara kami atau saya, atas pertolongan Allah, kadang-kadang jaga masjid. Itu jarang atau bahkan nggak pernah menjumpai dia. Aduh, 5 tahun terakhir saya nggak menjumpai beliau sholat di sini. Padahal beliau ini orang di sekitar situ. Lalu kita disuruh mensolati, mendoakan. Yang pasti kita sebagai orang yang melayani hak muslim satu dengan muslim lain, ketika dia meninggal dunia, dimandikan, dikafani, disolati, bahkan didoakan. Gak ono pohesi, Pak. Ikatan yang kuat tuh nggak ada. Dan apa? Gak tahu ketemu teng masjid. Ngerti-ngerti bosok mati minta disolati di mas. Ngerti niki kalau gak nyambung, gak ngertos ulah. Gak teko maksudnya. Berbahagialah orang yang ke masjid. Antum syuhada'ullah fil ard. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Mas Nur menyaksikan Om Lakawa. Om Lakawa menyaksikan Pak Toyo menyaksikan Pak Bambang. Pak Bambang menyaksikan Pak Roman. Kita ini menjadi saksi-saksi Allah di muka bumi. Ya Allah, aku pernah menjumpai dia. Bukan sekali, berkali-kali. Bahkan tiap subuh, tiap asar, tiap maghrib. Selalu di shaf pertama. Di Masjid Al-Ikhlas. Maka kemudian kita ingat sabda Nabi. Setiap mereka yang bisa di shaf pertama. Di shaf pertama itu, kata Nabi, saking besarnya pahala di shaf pertama, itu disuruh untuk melakukan undian. Padahal mengundi itu nggak boleh. Mengapa? Bonus dari malaikat. Mendoakan sepertama, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Urung mati niku lho karo malaikat wis didongakno, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia. Setuju nggih ke masjid nggih? Bismillah, semoga semuanya sergap ke masjid. Yang kedua, cara mengunduh rahmat Allah Subhanahu wa taala, Kang Asep.
Iqra. Kanjeng Nabi itu tidak dimuliakan kecuali dengan Al-Quran. Dan pertama yang diberikan ke beliau adalah Iqra. Ayat pertama yang diturunkan di Jabal Nur, Gua Hira, itu adalah Iqra, bacalah. Sing artosipun nek duwe kitab Al-Quran, nggih, bagus beli, mulai dari beli di Madinah, di Mekah, saking tingginya dibawa ke sini ke tanah air, atau beli di toko-toko buku Islam, ngapunten covernya ini kundang disuwek nek ono plastike. Yang kedua, segera dibuka. Kadang ada orang beli saking emane niku disimpan sebulan sampai akhirnya berbulan-bulan itu masih baru. Qur'annya gak tahu dibuka. Akhirnya gak jadi Iqra. Padahal ini cara mengunduh rahmat Allah. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Al-Qur'an tidak diturunkan kecuali sebagai obat atau penyembuh bagi jiwa khususnya, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang beriman. Dua iman gak tahu maca Qur'an. Nah, alamat gak dapat rahmat. Kalau orang beriman pasti berburu rahmat Allah, pasti dia dekat dengan Al-Qur'an. Sampai kalau ada orang tadarus, kita dengarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu." Jika dibacakan Quran, entah qori, entah imam, didengarkan, fastami'u lahu wa ansitu, didengarkan dan diamlah kamu, la'alakum turhamun, supaya kamu dirahmati. Makanya anak mau baca Quran, kalau kita nggak baca Quran, ya kita dengarkan, Pak. Malah jorame dewi, bahas tonggoni, rasan-rasan dan seterusnya. Wis kita nggak dapat pahala, nggak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Perintah Allah tadi, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Diam, dengarkan supaya kamu dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang pertama kita unduh rahmat Allah dengan sering ke masjid karena kita pasti minta dibuka pintu rahmat. Yang kedua, baca Quran atau mendengarkan Quran. Yang ketiga, zikir. Awal tadi kalau sebut cengkir, kenceng mikir, saat ini diganti dengan kenceng zikir. Kata Nabi SAW, tidak ada yang paling dicintai Allah kecuali zikir seorang hamba. Maka kata Allah, "Fadhkurni adzkurkum." Jika kamu ingat aku, jika kamu berzikir menyebut namaku, maka aku menyebut atau ingat dengan namamu. Kamu mendekat satu jengkal ini, satu kilan, maka Allah mendekat dengan satu hasta. Saking cintanya Allah kepada hamba-hamba yang menuju kepadanya, itu fafiru ilallah. Niku begitu dekat Allah, lebih dekat kepada kita. Kalau Allah sudah bersama kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring, berzikir menyebut nama Allah, maka Allah akan membersamai kita dimanapun berada. Ini. Maka dikatakan, "Ana 'idatani 'abdi bi wa ana ma'u idza dzakarani." Aku sesuai persangkaan hambaku dan aku akan bersama dia selama dia mengingatku. Yang ketiga, cara mengunduh rahmat Allah dengan berzikir. Niki viral teng TikTok, jane pun lama niku. Niku wau yang saya sebut tadi, ada sekelompok orang dari saudara kita yang menyebutkan tidak ada dalil yang menyebutkan lafaz zikir hanya Allah, Allah. Allah bukan lafaz zikir. Mungkin digulai teng YouTube wonten. Saya nggak memperluas polemik, Pak. Nabi itu indal karbi, ketika dia menghadapi kesulitan yang tadi saya bacakan, doa dari Nabi, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Bilal ketika ditimpa oleh batu yang besar, di gurun pasir dengan tangan diikat kanan kiri, kaki kanan kiri, ketika dia disiksa oleh majikannya yang tidak mau mengikuti perintahnya. Bilal ini kan nggak mau mengikuti perintahnya untuk keluar dari ajaran Rasulullah, ingin dikembalikan ke musyrik lagi. Apa kata Bilal? Ahad. Lah koyo ngoten niku mosok golek dalil. Berarti jenengan niku ngangkat sayur bakso teng rombonge, teng rengkeke Allah.
itu sudah bernilai zikir. Dan ini soalnya zaman dalil kok ya pusing akhirnya. Padahal menyebut Allah itu, menyebut Tuhan kita. Tadi aja puasa, ayo Rabbi ya Tuhanku. Allahu Rabbi la usyriku bi syai'an. Yang keempat, yang pertama tadi ngunduh rahmat Allah dengan ke masjid, kedua dengan baca Quran, ketiga dengan zikir. Yang keempat, ini sebenarnya pernah dibahas oleh para sahabat. Sahabat curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika kami dekat denganmu, maka surga neraka begitu tampak di depan mata. Kami ingin bertakwa, kami ingin taat. Tapi selepas kami pulang, bertemu lagi kembali keluarga kami sudah lupa dengan perintah-perintah itu. Kami seperti lalai ya Rasulullah. Maka memegang ketaatan itu perjuangan yang besar yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, "Wa atiullaha wa rasul la'allakum turhamun." Sekuat mungkin kita beriman dengan mentaati Allah dan Rasulnya supaya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar adalah di antara jalan atau metode mengunduh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surah An-Naml ayat 46, "Laula tastaghfirunallaha la'alakum turhamun." Maka mengapa kamu wahai manusia yang pasti banyak dosa tidak mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu, la'allakum turhamun, supaya kamu dirahmati. Istighfar niku biasane nunggu awake dhewe oleh musibah. Nunggu awake dhewe ono masalah. Astagfirullah. Tapi ketika kita bergembira, kadang-kadang lupa istighfar. Apa emang enggak boleh? Istighfar itu di semua keadaan baik-baik saja. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man aksara minal istighfar," siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli hamin faraja. Kesempitannya diberikan jalan keluar. Wa min kulli dhikin makhraja. Kesukaran, kesulitannya juga akan diberikan jalan keluar, bahkan dikasih bonus wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Tiba-tiba Pak Nur dipanggil Pak Presiden jadi Menteri Pengairan PDAM sing lagi mati ini. Nah, ini contoh rezeki yang tidak terduga. Jadi nopo? Kalau kita berharap mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya memperbanyak istighfar. Karena jangan sampai kita niki istighfar niki nunggu ono masalah. Memang dasar awalnya ketika Nabi Nuh nggih, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Umat ini ora bandel-bandel. Dikon nyembah Allah enggak gelem. Tapi kemudian diingatkan, tobatlah kalian dengan beristighfar, minta ampun kepada Tuhanmu. Yang oleh Nabi Nuh dikatakan, yumditkum bi amwal wa banin wa ja'alakum anhara. Maka diperbanyak harta, keturunan dan seterusnya. Tapi umatnya masih ngengkel, walhasil dikasih banjir yang begitu besar. Maka jamaah, jangan pernah kita kehilangan istighfar. Terus yang keenam, ini yang sebagai kesimpulan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Semua orang beriman itu bersaudara, maka jika ada selisih atau konflik, kecilkanlah konflik atau perselisihan itu, perbanyaklah persamaan sebagai sesama orang beriman, berarti damaikanlah, la'alakum turhamun, supaya apa? Diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarnya kita dari masjid ini, kalau bisa memahami menika, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan kita merendahkan kelompok lain yang boleh jadi kelompok itu lebih baik daripada kita. Makanya orang kalau bisa atau konsentrasi mengunduh rahmat Allah Subhanahu wa taala, konsentrasinya itu Pak mengajak damai. Konsentrasinya mengajak damai. Pasti dia ingat dengan sabda Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi pasti tidak disayangi.
Ya pasti ingat dengan sabda tadi, irhamu man fil ard, sayangilah semua penduduk di muka bumi, siapapun dia. Yarhamkum man fis samawat, maka penduduk langit akan menyayangimu balik. Denek bendino ribut bukan hanya dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman. Terus rahmat Allah turun dari mana? Dan ini sebatas kita bisa menggunakan sisa waktu yang ada, Kang Asep. Ini sebagai review, sering ke masjid, bismillah minta tolong kepada Allah agar kita mudah baca Quran, termasuk mentadaburinya. Yang ketiga kita cengkir kenceng zikir, kemudian di luar masjid pun kita tetap taat, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, kemudian kita berbanyak istighfar, dan yang terpenting tadi, cara mengunduh rahmat Allah adalah dengan menebarkan kasih sayang. Suatu ketika datang seseorang kepada Rasulullah minta diberikan ijazah doa. Dia lagi mengalami kesulitan, maka Nabi mengajarkan doa begini. Ya awwalal awwalin, wahai Tuhan yang paling awal dari segala yang awal. Ya akhirul akhirin, wahai Tuhan yang akhir dari paling yang akhir. Ya rahimal masakin, wahai Tuhan yang ya zal kuwatil matin, wahai Tuhan yang kokoh yang memiliki kekuatan. Ya rahimal masakin, wahai Tuhan yang menyayangi orang-orang miskin. Ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih maha penyayang. Ya rabbal alamin, yang menguasai alam semesta. Ini adalah doa yang luar biasa. Kita ini arhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Kita minta rahmat Allah every day, every time, dimanapun, karena inilah yang kelak akan menjadikan kita masuk surga. Nabi ditanya, kenapa kita tidak masuk surga karena amal kita, ya Rasulullah? Tidak. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Karena tanpa rahmat Allah, sholat kita nggak bisa. Ya Allah nggak merahmati kita. Kita nggak bisa sholat akhirnya. Kita dilalaikan dengan kehidupan dunia. Kita nggak bisa baca Quran, dilalaikan urusan dunia. Makanya pun doa-doa ini harus kita hafalkan. Termasuk doa sing sampun panjenengan hafalkan itu juga dilafadzkan. Doa Ashabul Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, karuniakan kepada kami dari sisimu rahmatmu. Wa hayyi' lana min amrina rasada, dan sempurnakan urusan kami. Kemudian doa yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan engkau condongkan atau sesatkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk. Kami memohon rahmat dari sisimu. Insyaallah demikian. Semoga bisa memberikan penguatan. Oh terakhir, mohon maaf lupa. Ini salah satu doa. Doa ini pernah disebut doa meminta kecukupan atau kekayaan. Doanya ternyata doa minta rahmat. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Ya Allah, kami minta dari sisimu, karuniamu dan rahmatmu. Fa innahu la yamlikuha illa anta, sesungguhnya tidak ada bisa memberi kecuali engkau. Kita yang bisa memiliki kecuali engkau. Jadi kita fokus minta rahmat hanya kepada Allah. Nek wong sampun dirahmati Allah, jangan takut soal rezeki, soal keluarga, soal jodoh dan seterusnya. Insya Allah Allah cukupi, dan pastinya Allah muliakan dunia akhirat. Kepada Allah kita mohon pertolongan. Jika ada pertanyaan boleh, jika tidak ada kita tutup. Cekap Kang Asep ya. Insya Allah kita tutup dengan doa kafatul majlis. Mangga nyari Sunda biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Allah alam bisawab. Kemarin saya diundang di Sangrila. Mungkin karena tempatnya atau mungkin karena amplopnya, saya bersemangat ke sana. Jadi kita ini tetap menjadi orang yang bisa memilih. Pertama, kalau bicara undangan, hakul muslim alal muslim khamsun, hak muslim satu dengan muslim lain ada 5 atau ada yang menyebut 6. Itu satu di antaranya adalah memenuhi undangan. Itu di antara kebaikan. Artinya tetap kalau kita ada undangan datang itu berpahala. Kemudian Nabi mengatakan, jika kamu makan berkumpullah. Jadi konteks makan bersama atau buka bersama itu kan biasanya juga kumpul. Yang ketiga, kalau kita niati silaturahim, man ahabba ayub satarasko rizki wa yunsa'alahu fi asari, siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, falyasir rahimah, memperbanyak silaturahim, diniati ke situ nggak apa-apa. Tinggal kita mungkin request supaya yang tidak penting itu ya boleh jadi, mohon maaf, apakah ada nyanyi-nyanyinya, nyanyi yang nggak penting ya, diganti. Karena saya lihat sekarang ini subhanallah buka puasa bersama itu sudah banyak yang diisi dengan charity atau berbagi. Loh, ini satu kebaikan. Walaupun datangnya di bulan Ramadan, tapi jangan ditunda, jangan dihalangi, tetap kita dukung. Artinya apa? Kebaikan itu tetap yusari'una fil khairat, tetap disegerakan. Jadi kalau boleh saya usul, kita tetap hadiri, kemudian kita khawatir ke masjidnya terkurangi ya, mungkin mohon maaf tidak bablas sampai isya, maksimal sampai maghrib, syukur berjamaah di situ. Kalau kemarin saya terus terang maghribnya tetap ngejar waktu di masjid. Allah alami shawab, tidak berarti kita langsung hitam putih, wah ini harusnya aku di masjid terus. Iktikaf itu kalau mengikuti model Nabi, betul saged Pak. 10 hari terakhir itu beliau betul-betul berdiam di masjid. Bukan hanya berdiam raganya, tapi juga pikirannya loh. Wong iktikaf sakniki wis paling nyoto niku kula. Bawa HP. Jadi karo maca Quran yo karo ndelok TikTok. Niku pripun? Duduk iktikaf niku. Tapi ngapunten, andaikan kita di jalan tapi ingat Allah, mungkin ada pertemuan ingat Allah, itu juga jangan dianggap tidak baik, itu masih baik. Ada macet kita berzikir, itu juga baik. Yang jelas zamannya tidak sama dengan zaman dulu. Mungkin panjenengan memilih yang betul-betul sunnah meniru Rasulullah, uzlah 10 hari terakhir iktikaf, HP diselehno, mungkin pas lebaran ono tagihan. THR itu dibayar. Allah alam bisawab, kita bisa memilih yang ada mudorotnya yang paling sedikit aja. Karena selalu ada kebaikan boleh jadi yang kita bisa raih dari kegiatan itu. Allah alam bisawab. Yang lain ada? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya kalau selama ini kan kalau mendengar hadis itu kan kadang-kadang Nabi itu ditanya mengenai apa amalan terkait itu jawabnya seolah-olah berbeda-beda. Yeah. Masalah yang kadang-kadang yang terkait itu berbagi dalam dua waktu berbuat baik sama dan sebagainya itu. Nah, di satu saat saya pernah mendengar kebetulan itu yang ustaznya itu mengatakan kalau itu dilakukan Rasul itu karena melihat penanya itu dia itu lebih banyak amalannya. Jadi kalau istilahnya kalau yang nanya itu suka berbagi pada waktu berlebih itu sama Rasul seolah-olah disemangati terus dia berbuat itu.
atau juga mungkin yang tanya itu bukan dia suka beramal atau bersedekah Islam terus. Tapi sebelumnya saya sempat berpikir atau Rasul itu mengatakan seperti itu beda-beda itu apa karena yang nanya itu kurang. Jadi kalau kan Rasul yang sudah tahu istilahnya itu kelebihannya bisa mengetahui yang belum tahu manusia. Jadi kalau orang yang kurang berkurang tua disuruh seperti itu. Terus kedua juga mungkin kalau kurang bersedekah disuruh bersedekah. Jadi menurut pendapat satu gimana? Oke. Allah a'lam bishawab. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu semampumu sekuatmu. Ono wong tani, ngapunten pemulung, pedagang, bupati, TNI, polisi. Qaddara fahada. Kadarnya berbeda-beda. Begitu juga zaman Nabi. Secara antropologi datang orang Arab Badui. Dia itu tanya, ya Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Orang no udan, orang no angin tanya, kapan kiamat terjadi? Nabi dengan arifnya berkata, emang apa yang sudah kamu siapkan wahai sahabatku? Aku nggak punya apa-apa. Aku orang pedalaman, nggak punya bekal amal yang tinggi, kecuali cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu kelak akan bersama yang dicintainya. Ora dikongkon sholat, ora dikongkon haji, ora dikongkon zikir. Tapi di situ satu ibroh. Anak wong begini, oh nasihatnya begini. Contohnya ada sahabat pemarah. Isinya nesutok. Dia mungkin amalan lainnya itu ada tapi nggak istimewa. Maka kata Nabi apa? La taqtab walakal jannah. Ojo nesu ben lebu surga. Laisa sadidu bi sura'ah. Seseorang itu kuat bukan karena raganya seperti binaraga, ahli gulat. Innama syadidu seseorang itu disebut kuat yamliku lahu nafsahu 'indal ghadab, ketika dia bisa menahan amarahnya, ketika dia bisa menahan nafsu amarahnya. Pernah datang seorang sahabat, maksudnya begini, Nabi berkumpul dengan sahabat lain. Nabi memberikan kata-kata gini, bentar lagi akan datang seorang ahli surga. Sahabat penasaran, sopo wonge. Orangnya wajahnya masih ada tampak basah bekas wudu. Lewat seorang sahabat, wajahnya culun istilahnya. Tapi memang betul ciri-cirinya seperti yang disebut oleh Rasulullah. Sahabat A, sahabat B, sahabat C ini penasaran. Itu katanya wong biasa kok disebut ahli surga. Besoknya dikatakannya sama, akan lewat sebentar lagi seorang ahli surga. Orang itu lagi. 3 kali, akhirnya ada seorang sahabat penasaran, akhirnya dia melakukan modus pura-pura mengaku kalau dia bermasalah dengan bapaknya, ingin izin tidur di rumahnya. 3 hari menginap, akhirnya dia nggak menemukan apa-apa. Waktu pamit dia bercerita, aku mohon maaf berbohong, sebenarnya aku itu nggak bermasalah dengan bapakku. Aku penasaran kok sampai Nabi menyebutmu itu lo bisa menjadi ahli surga. Aku lihat kamu juga nggak sholat malam, nggak aneh-aneh amalanmu. Kok kamu disebut ahli surga? Aku penasaran sahabatku. Dia juga bingung, kecuali dia menyebutkan, aku tidak punya amalan. Kecuali sebelum tidur, aku hapuskan hatiku dari perasaan dendam. Semua yang mencibiriku, yang memfitnahku, aku maafkan. Aku ingin bangun tidur dalam keadaan 0. Jadi kesimpulannya pun, sahabat itu beragam. Nek Utsman, Abdurrahman bin Auf, kaya ono sumurnya dikuasai Yahudi, duit-duit pora, beli, bebaskan. Maka Utsman menjadi orang kaya yang bertakwa. Sayyidina Ali, ngapunten mantune Nabi, tapi nyaris hidupnya dari mulai Mekah sampai Madinah itu tidak punya apa-apa. Tapi beliau termasuk ahli surga karena apa? Paling bersemangat dalam beramal. Ya termasuk beramal sabar dalam keterbatasan. Kesimpulannya pun jenengan fokus ke amal yang panjenengan mampu. Ada orang itu yungfiku nafi sarok wadorok. Pokoknya aku ini sedekah sak mampuku.
dia di kala lapang, kala sempit sedekah, maka dia nanti kata Allah masuk pintu, lebih buka aksesnya itu pintu sodako. Ya tadi ada orang yang memang kuat puasanya, seneng Pak, luwe itu seneng. Nanti dia masuknya pintu royan atau pintu puasa. Ada babus sholat, anak wong sewenangane sholat. Jadi pintu surga gitu banyak, kita memilih dari mana. Tapi kata kuncinya ojo makso, karena dalam beramal ini ahabul a'mali ilallah atwamuha wa inqola. Amal yang dicintai Allah adalah amal yang kecil tapi istiqomah. Tiba-tiba ngaji, tiba-tiba hilang, tiba-tiba sholat masjid, tiba-tiba hilang. Maksudnya jadinya nggak istiqomah. Allah alami shawab, karena memang setiap kita itu punya kondisi yang berbeda-beda. Makanya Nabi menika pasti menakar dengan dosis yang pas. Ono sing tugasnya nyepuroni, tugasnya nuwun sewu, sing resik-resik masjid, jenengan ngertos marbot itu ya. Suatu ketika Nabi itu bertanya, "Aina, mana orang yang biasa bersih-bersih masjid itu?" Di hadis itu disebutkan sahabiyah, seorang perempuan, ada yang menyebut laki-laki. Sahabat ngeten menjawab, beliau sudah meninggal dunia. Mengatakan begitu sambil meremehkan, "Alah marbot kalau tukang resik-resik Masjid Nabawi kok sampai ditakokno." Nabi agak marah, agak duka. Kok kalian nggak mengabariku kalau dia sudah meninggal dunia? Alhasilnya Nabi minta diantarkan untuk ke makamnya, beliau berdoa. Saking mulianya pekerjaan marbot itu, tukang resik-resik nih kawan. Berarti nopo ada orang yang mulia karena hanya bersih-bersih masjid. Ada orang yang masuk surga yang kata Nabi, ahabul a'mali ilallahi ta'ala, amal yang paling dicintai Allah adalah sururun tudkhilhu ala muslim. Senengane nyenengne wong. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Ayo apa? Ayo melu aku. Ngejak mangan. Nabi Ibrahim itu nggak pernah makan kecuali ngejak orang lain. Hatta makanannya biasa. Jadi nopo gak pelit, nyenengno wong mangan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi khalilullah. Jadi terlalu banyak kebaikan yang itu bisa mengantarkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih sawab, yang penting kula panjenengan itu fokus ke amalan yang memang kita itu saged, termasuk birrul walidain. Sing ono sing wong niku kaya Uwais Al-Qarni. Beliau ini sezaman dengan Nabi, hidupnya di zaman Nabi, tapi nggak disebut sahabat karena belum pernah ketemu Nabi. Dan dia bukan seorang ahli Quran, bukan orang di Madinah, dia di Yaman. Tapi satu-satunya orang yang disebut Rasulullah, "Hei Umar, kelak sepeninggalku akan ada orang yang nanti dari Yaman. Kamu cek kalau dia nanti kalau ketemu, dia dari suku Koren, pernah sakit belang atau kusta, masih ada sisanya 1 koin. Tanyakan namanya Uwais Al-Qarni, kamu minta doa ke dia." Nabi meninggal dunia. Lama waktu Umar lupa. Suatu ketika ada rombongan. Rombongan dari mana? Dari Yaman. Coba. Ada yang dari suku Koren, ada. Ada yang dulu, kamu pernah sakit kusta? Iya, sakit belang. Coba dilihat, ada bekas satu gini. Namamu Uwais Al-Qarni? Iya. Sungguh aku diwasiat oleh Rasulullah agar kamu mendoakanku. Lagi loh, sahabat loh. Maksudnya pun tabiin lah. Tabiin tadi Uwais disuruh untuk mendoakan Umar. Umar niku khalifah, sahabat awal, as-sabiqul awalun yang dijamin masuk surga. Disuruh minta doa. Gara-gara Uwais Al-Qarni berbakti ke orang tuanya yang sampai viral, tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Nah, ngoten niku lho. Jenengan pasti tahu amal mana yang bisa jenengan tekuni, itulah jalan surga. Allah alam bisawab. Cekap nggih? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salim dulu, sayang dulu. Sayang dulu. Sayang dulu. Sayang dulu, sayang dulu. Sayang dulu, sayang dulu. Sayang dulu. Sayang dulu, sayang dulu. Ini kami saya saling dulu, salim. Mas Akbar berungu. Belum, Pak. Oh, iya. Ini si kecil.
Siap. Oh iya.